Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kekuatan hati. Setelah bulan kemarin kita patah hati, sekarang kita untuk membersihkan pikiran untuk menuju Ramadan. Shalawat dan salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ngaji filsafat malam hari ini merupakan edisi yang ke-387. Sudah memasuki 10 tahun ngaji filsafat. Semoga keistiqomahan Pak Faiz dapat memberi berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja mari kita mulai ngaji filsafat malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Farudin Faiz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita belajar lagi, ngaji lagi, memulai tema baru. Jadi untuk bulan ini kita hanya 2 tema. Tema malam hari ini kita akan belajar tentang bersih-bersih. Tapi bukan bersih-bersih fisik ya, tapi bersih-bersih sisi dalam diri kita. Minggu ini kita belajar cara membersihkan pikiran. Minggu depan kita belajar membersihkan jiwa, tazkiyatun nafas. Minggu depan agak sufistik, kalau malam hari ini kita lebih agak filosofis. Meskipun insya Allah tidak terlalu rumit lah, kita mikir yang praktis-praktis saja. Bismillah ya, kita mulai. Ya tentu saja bersih-bersih pikiran itu dengan asumsi isi pikiran kita itu mungkin sudah banyak yang kadaluarsa, yang out of date, yang kotor, yang ngeres, yang ruwet, yang bulet, dan lain sebagainya. Ayo bersih-bersih. Saya beri judul Clear Mind. Nanti di banyak tradisi filsafat, khususnya tradisi filsafat timur, itu mengidealkan berpikir itu harus jernih. Mengidealkan kejernihan, kebersihan pikiran. Tidak sekedar teknik berpikir yang canggih, tapi pikiran itu sendiri harus bersih, harus jernih, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang dianggap negatif. Ini yang oleh banyak orang sering dianggap sebagai bedanya tradisi timur dan tradisi barat. Kalau barat membahas pikiran banyak fokus bagaimana dia kritis, bagaimana dia valid, bagaimana dia jelas, bagaimana dia tidak bulet dan lain sebagainya. Lebih ke teknis. Sementara kalau di timur lebih mengutamakan kejernihannya. Nah, malam hari ini kita belajar menjernihkan pikiran. Saya awali dari quote saja dulu sebelum nanti ke teknis membersihkan pikiran kita. Ada quote menarik yang ini pernah juga kita kutip di beberapa sesi tentang kekuatan pikiran, yaitu dari Buddha. Beliau mengatakan bahwa hidup kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih, seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Quotes ini isinya 3 hal secara sekaligus. Yang pertama, hidup itu dibentuk oleh pikiran kita.
Yang kedua, kita adalah apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga, pikiran jernih itu menggembirakan. Sebagaimana bayangan dengan sesuatu yang dibayanginya. Jadi kalau orang kok pikirannya jernih, otomatis gembira. Kenapa kok kita galau? Kemungkinan pikiran kita ruwet. Jadi tidak karu-karuan, itu terus kita sedih. Tapi kalau pikiran kita jernih, oh yang salah ini, yang benar ini. Oh yang cocok ini, yang tidak cocok ini. Kalau tegas jelas itu kan kita senang, gembira, lega. Tapi kok masih banyak kerumitan-kerumitan, keruwetan-keruwetan, tidak jernih, itu biasanya kita masih galau. Maka kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih. Dan diri kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Kalau kalian menganggap siapa sih saya ini orang rusak loh Pak. Nah, kamu sendiri menganggap dirimu orang rusak. Itu kan berarti nanti ketika kamu menjalani hidupmu, kamu akan memposisikan dirimu sebagai orang yang rusak. Jadi kita adalah pandangan kita sendiri, pikiran kita sendiri tentang diri kita. Kita adalah sejauh yang kita pikirkan. Hidup kita dibentuk oleh pikiran kita. Maka hati-hati dalam berpikir. Jangan berpikir yang aneh-aneh, yang rusak-rusak, yang kacau-kacau, karena itu akan jadi diri kita. Ada peribahasa dalam bahasa Inggris yang isinya to know is to be. Tahu itu sama dengan menjadi sesuatu. Apa yang ada di pikiran kita, seperti itulah nanti hidup kita. Kalau kita isi dengan hal-hal yang positif, ya hidup kita akan menjelma positif. Tapi kalau pikiran kita isi dengan banyak hal negatif, kita akan jadi orang yang negatif. Nah ini pesan besar pertama ya, pentingnya pikiran. Makanya kata Imam Ghazali, pikiran itu pasukan kita yang paling kuat. Pikiran itu mungkin bukan penentu, tapi dia yang paling powerful, paling berpengaruh dalam hidup kita. Yang banyak menentukan hati. Tapi hati ini banyak disuplai informasinya oleh pikiran. Coba ya bayangkan kalian ngaji tadi berangkat sambil membayangkan, wah nanti ngajinya mesti lama 2 jam. Ya, jadi kamu duduk baru 1 detik, 2 detik pertama, itu pikiranmu sudah 2 jam yang akan datang. Ini masih lama 2 jamnya ya masih. Kamu belum ngalami saja, rasanya sudah lebih dari 2 jam kamu duduk di sini. Itu karena pikiran. Kayak puasa besok, itu kan biasanya ada itu yang ngitung-ngitung kapan Idul Fitrinya. 5 hari lagi Lebaran, 4 hari. Jadi Lebarannya rasanya sebenarnya masih belum datang, tapi seolah-olah itu conditioning pikirannya itu sekian hari lagi, sekian hari lagi. Itu pikiran. Kita tidak bisa menikmati Ramadan karena mikir kapan Idul Fitrinya. Ada lagi kalimat dari Zhuangzi. Kalau ini salah satu tokoh dari Taoisme. Dulu pernah kita bahas khusus beliau ini. Kata dia begini, mereka yang mengikuti Tao. Tao itu artinya jalan. Ini konsepnya mungkin agak dekat dengan kalau dalam Islam ada thariqat, sama-sama jalan. Meskipun definisinya agak harus didalami lagi, tidak sederhana tahu itu. Tapi siapa yang mengikuti tahu pasti memiliki pikiran yang jernih. Orang yang pikirannya jernih ini mereka tidak membebani pikiran mereka dengan kecemasan. Dan luwes, lentur, mudah menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal. Ini cirinya orang yang pikirannya jernih. Orang yang mengikuti jalan pikirannya akan jernih. Kalau pikirannya jernih, dia ini mudah menyesuaikan dengan kondisi situasi di sekelilingnya dan tidak mudah cemas. Kalau teman-teman kok merasa sering cemas, kemungkinan pikirannya belum jernih. Saya tidak bilang tidak jernih ya. Nanti kalau kamu tersinggung. Jadi pikiranmu mungkin belum jernih. Perlu dijernihkan kembali. Saya tambah 3 lagi. Dari beberapa, yang pertama dari Erich Fromm, psikolog, psikoanalis, filosof yang pernah kita bahas tentang cinta. Kata dia,
punya pikiran yang jernih dan ruang yang bersih, memungkinkanmu untuk berpikir dan bertindak secara bertujuan, tidak asal-asalan. Jadi kalau pikiran kita jernih itu mengorientasikan tindakan itu enak. Tapi kalau pikiran kita ruwet, kadang kita tidak tahu kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Pokoknya isi ini pikiran bulat. Nah, ini membuat kita bertindaknya juga tidak kontrol. Karena pikiran menentukan diri kita. Atau kata yang dari India, Naval Ravikant. Ini sebenarnya bisnismen, tapi juga penulis. Kata dia, kita mengatakan bahwa kita menginginkan peace of mind. Tetapi sebenarnya yang kita inginkan adalah peace from mind. Nah ini menarik, kata Ravikant ini, kita itu kan sering bilang saya ingin tenang, pikiranku ingin tenang, peace of mind. Tapi sebenarnya bukan pikiranku ingin tenang, tapi peace from mind. Peace from mind itu mungkin mudahnya kita definisikan ada banyak hal yang harus kita buang, kita sisihkan yang ada di pikiran kita itu. Karena mungkin tidak penting, tidak urgent. Dari situ terus muncul ketenangan. Ini namanya peace from mind. Tidak sekedar peace of mind. Peace of mind itu mungkin sifatnya tidak bisa lama. Tenang dulu sebentar. Kayak kalau kemarin pakai teorinya Schopenhauer kan pakai musik saja bisa untuk peace of mind. Tapi kalau peace from mind, membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak penting, tidak jelas, tidak ada gunanya, itu akan menenangkan. Nah, silahkan nanti teman-teman ya, boleh dicermati isi kepala kita itu selama ini apa saja sih. Berapa persen dari yang kita lakukan itu hal penting, berapa persen hal rutin, dan berapa persen hal tidak penting. Nanti akan kelihatan siapa diri kita. Baik, saya lanjutkan. Ini yang terakhir ada pandangan dari Paulo Coelho. Ini penulis. Tulisannya banyak. Kata dia, santailah, biarkan pikiranmu menjadi kosong dan kejutkan dirimu dengan harta karun yang mulai mengalir dari jiwamu. Jangan lupa jiwa kita ini khazanah yang luar biasa. Kalau teman-teman mau membacanya. Khazanah yang luar biasa ini sering terpendam, tidak muncul. Kenapa? Karena kita sibuk oleh hal-hal di luar diri. Sampah pikiran kita banyak sekali, luar biasa. Sehingga tidak bisa masuk lagi hal penting justru dari dalam diri kita sendiri. Maka kata Coelho, santailah coba. Tidak usah mikir apa-apa, biarkan dirimu jernih. Nanti ada banyak hikmah yang mengalir dari jiwamu. Ada banyak wawasan-wawasan yang mungkin mengejutkanmu. Jadi makanya kalimatnya kejutkan dirimu. Betapa luar biasanya dirimu, cuma kamu tidak sadar saja. Baik ya, ini sebenarnya memprovokasi kita untuk berpikir jernih. Ayolah, menjernihkan pikiran. Hari ini banyak distraksi yang membuat kepala kita ruwet. Jadi saya sering didatangi teman-teman muda, mahasiswa dan lain sebagainya yang itu mengkonsultasikan sesuatu yang sifatnya hanya overthinking. Jadi sekedar cari ruwet saja, yang tidak ada manfaat praktisnya, tidak ada manfaat idealis nilainya untuk hidup praktisnya. Nah ini tidak saya salahkan ya, tetap luar biasa, betapapun nambah wawasan, nambah ilmu itu bagus. Tapi kalau bahasa saintifiknya kurang tepat guna. Jadi ya nambah ilmu oke saja, nambah wawasan oke saja. Tapi kalau bisa ya yang paling tepat guna, manfaat untuk meningkatkan kualitas dirimu dan kualitas hidupmu. Jangan hanya dipilih, wah rasanya ini menarik Pak. Ya kalau menarik ya banyak hal menarik, luar biasa. Tapi itu manfaat enggak untuk hidupmu? Penting enggak untuk peningkatan kualitas dirimu? Ya mumpung masih muda. Jadi kalau timbunan wawasanmu itu sesuatu yang manfaat, baik untuk dirimu dan untuk lingkunganmu, ya insya Allah nanti kalian akan jadi orang yang hidup seperti dijanjikan Allah. Semakin nambah ilmunya, semakin tinggi derajatnya.